Hai guys, selamat sore semuanya, atau mungkin selamat malam ya. Hari ini Sir Christian akan sharing ya untuk persiapan kalian besok STS, khususnya ke STS Geografi. Saya sudah kirimkan kisi-kisi untuk STS besok ya di CK Learning. Kalian bisa cek materinya di CK Learning tersebut ya. Silahkan kalian bisa cek, kalian analisa indikator soalnya ya. Nanti kalian bisa lihat apa saja yang akan dimunculkan soalnya di situ ya. Nah, materinya itu hanya tentang bab 1 ya. Materinya tentang memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan juga sistem informasi geografi ya. Nah, untuk dasar-dasar pemetaan itu sebenarnya kita udah pelajari waktu bersama saya pas awal pertemuan itu ya, yaitu terkait tentang peta ya, tentang komposisi peta ya. Jadi memahami komposisi peta, apa saja komposisi peta ya. Teman-teman harus tahu peta itu kan pasti ada judul petanya dulu ya, yang paling atas ya. Paling atas itu pasti ada judul petanya. Kemudian setelah judul peta, di dalam peta itu punya namanya garis ya, garis lintang dan juga garis bujur ya. Mana yang garis lintang? Lintang itu garis yang horizontal ya. Jadi itu garis lintang. Sedangkan garis bujur itu yang tegak ya. Yang vertikal itu namanya garis bujur. Nah, biasanya garis lintang itu lebih menekankan, contohnya kayak Indonesia itu kan berada pas di garis 0 derajat ya, garis lintangnya 0 ya, karena di tengah-tengah Indonesia itu pas kalau bola atau bumi gitu ya dipotong setengah, Indonesia itu pas di tengah-tengahnya, yaitu makanya Indonesia masuk ke dalam garis 0 atau khatulistiwa ya, garis lintang 0 derajat ya. Nah, apa pengaruhnya bagi Indonesia memiliki berada di garis khatulistiwa? Pengaruhnya yang pertama adalah iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia itu cenderung tropis ya, hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau sama musim penghujan ya. Tetapi kalau misalnya sudah ke atas atau ke bawah ya, melebihi dari 23,5 derajat ya, itu biasanya sudah masuk ke iklim subtropis. Nanti ke atas lagi semakin ke ujung iklimnya dingin. Nah, biasanya subtropis, iklim dingin itu pada negara-negara yang memiliki 4 musim ya. Jadi garis lintang itu mempengaruhi iklim ya, cuaca. Nah, satunya lagi adalah garis bujur. Garis bujur itu adalah garis yang vertikal ya tadi ya. Fungsinya untuk apa garis vertikal itu? Garis vertikal itu berfungsi untuk pembagian waktu ya. Jadi antara satu daerah dengan daerah yang lain mungkin akan terjadi perbedaan waktu. Seperti di Indonesia, kita kenal bahwa Indonesia punya 3 perbedaan waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, sama waktu Indonesia Timur ya. Jadi ada waktu perbedaannya 1 jam 1 jam. Nah, kalau misalnya ditanya manakah yang bagian yang menjadi garis 0 bujur ya, itu biasanya terdapat di Greenwich atau di London ya. Kita kenal bahwa di Inggris ya, khususnya di Inggris itu kan ada semacam jam ya, Big Ben itu. Nah, itu sebenarnya adalah acuan di mana terdapat garis bujur 0 derajatnya. Jadi waktu dunia itu acuannya ada di situ, di Greenwich. Nah, jadi Greenwich Mean Time, GMT. Nah, biasanya 0 derajat itu GMT-nya 0 juga ya. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti kalian pelajari lagi tentang garis-garis tadi. Terus ada juga warna dalam sebuah peta itu kan bervariasi ya. Ada yang warna biru, ada juga yang warna hijau, kuning, dan oranye atau merah mungkin ya. Nah, untuk warna biru biasanya cenderung untuk menjelaskan daerah perairan ya, bisa itu laut, bisa itu samudra,
Nah, tapi kalau misalnya ada warna biru di dalam pulau, itu biasanya mengacu bisa danau, bisa waduk. Tapi kalau misalnya birunya gambarnya adalah sebuah garis, nah itu biasanya sungai ya. Jadi seperti itu teman-teman. Legenda pada peta juga perlu kalian pahami lagi. Ada legenda tanda ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kota atau kabupaten dan sebagainya. Itu juga perlu kalian pelajari melalui PPT yang sudah saya kirimkan. Kemudian skala. Nah, dalam peta itu juga butuh yang namanya skala. Skala itu adalah sebuah angka yang biasanya ada dalam sebuah peta ya, karena kita nggak mungkin gambar peta sesuai dengan ukuran sebenarnya, maka butuh diperkecil. Nah, tapi dalam memperkecil sebuah gambar itu tidak sembarangan, jadi kita butuh hitung-hitungan ya. Jadi biasanya peta itu ada skalanya 1 banding misalnya 100.000. Nah, artinya apa? 1 banding 100.000 itu artinya 1 cm pada peta itu sama dengan 100.000 cm pada wilayah sesungguhnya. Atau kalau misalnya kita ubah dari cm jadi kilometer, itu kan naiknya 5 ya, naik tangganya 5 kali. Artinya 100.000 nolnya ada 5, kita ambil nolnya 5, ditinggal menyisakan 1 ya. Jadi 1 cm pada peta itu sama dengan 1 km pada jarak sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu tentang peta. Nah, nanti juga ada hitung-hitungan juga. Jika petanya diperkecil ya, kalau misalnya ada petanya diperkecil, skalanya seperti apa? Nah, ini kadang-kadang sering tertukar ya. Kalau misalnya ada gambar peta ya, gambarnya 1 banding 10.000, terus diperkecil 2 kalinya ya. Diperkecil 2 kalinya berarti skalanya jadi berapa sekarang ketika gambarnya diperkecil? Nah, ini kalian harus hati-hati. Ketika petanya diperkecil, maka skalanya malah kebalikannya, menjadi diperbesar. Diperkecil 2 kali berarti petanya skala petanya diperbesar 2 kalinya juga, berarti kali 2 nanti ya. Jadi bukan jadi 1 banding 10.000 dibagi 2 ya, bukan 5.000 ya, tapi jadi 1 banding 20.000. Oke, nanti aku jelaskan secara dengan tulisan ya, seperti itu. Kemudian untuk peta-peta yang lain, nah seperti peta kontur itu juga nanti ada muncul ya di di kisi-kisi juga dimunculkan peta kontur ya. Untuk interval kan juga harus persiapkan materi ini. Kemudian selain peta kontur nanti ada penginderaan jauh ya teman-teman harus siapkan juga penginderaan jauh. Oke ya, penginderaan jauh itu adalah sebuah ilmu memperoleh informasi ya mengenai suatu objek, daerah maupun fenomena melalui analisis data yang diperoleh dari alat perekam ya. Jadi di sini pasti membutuhkan sebuah alat perekam ya. Kita tahu alat perekam itu apa contohnya ya, kamera ya, seperti itu. Biasanya yang paling umum adalah kamera. Nah kemudian ada sebuah gambar misalnya ya, ada sebuah satelit ya, kemudian dia melakukan penginderaan jauh ya, dia merekam isi dari yang ada di permukaan bumi gitu. Nah nanti pastikan akan terbaca tuh, jadi bagian pada permukaan bumi itu seperti apa wujudnya, itu bisa ditangkap oleh sensor pada satelit. Nah itu kenapa bisa terjadi ya, karena di situ terjadi adanya penyerapan energi yang
ditimbulkan oleh setiap objek benda. Nah, kadang-kadang kan objek benda itu kan bervariasi, ada yang wujudnya padat, ada juga yang wujudnya cair ya. Kalau padat itu kayak contohnya tanah, bangunan, terus pohon-pohon, itu kan wujudnya padat. Tetapi kalau misalnya wujudnya cair seperti perairan kayak danau, kemudian kolam, itu kan pasti apa ya istilahnya, penyerapan energinya pasti berbeda antara objek yang benda padat dan juga objek yang benda cair. Dan situ kenapa bisa terjadi perbedaan itu? Nah, karena penyerapan energi yang lebih besar biasanya disebabkan oleh kondisi benda yang wujudnya cair ya, dibandingkan pada tanah yang kering seperti itu. Oke, terus nanti sistem informasi geografi juga kalian perlu pelajari lagi ya, SIG ya. SIG ini contoh-contohnya, contoh pengaplikasian SIG bisa dipakai untuk pembuatan peta populasi, kemudian peta vegetasi juga, integrasi data, dan juga peta pola bangunan. Nah, seperti itu yang ada di PPT itu bisa kalian pelajari. Terus komponen-komponen SIG ada 3 ya, ada brainware manusianya, hardware itu perangkat kerasnya, dan juga yang terakhir adalah softwarenya yes, atau perangkat lunaknya. Oke, nah pemanfaatan dan penerapan SIG bisa untuk bidang sumber daya alam, bidang perencanaan ruang, dan juga bidang kependudukan. Ya, bisa juga untuk bidang pendidikan, ya, menentukan lokasi pendidikan, terus bidang militer juga untuk menganalisis rute-rute yang terbaik dalam melakukan perjalanan atau melakukan invasi, penyerangan ke lokasi musuh. Dan itu perlu melakukan adanya sistem informasi geografi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa siapkan ya untuk materi ini. Kalian belajar dengan ya dengan sungguh-sungguh ya. Semoga hasilnya besok memuaskan. Semangat semuanya. Bye bye.